Oke, yang ini ya, yang Fibonacci ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa mungkin satu kelas ini? Nggak ada yang bisa? Ya, yang kelipatan 3 bisa semua ya? Basis bisa. Yang kelipatan bisa, Pak. Atau saya jelaskan semua? Iya, Pak. Jelaskan semua aja, Pak. Oke. Ini layar saya sudah masuk ya? Sudah. Iya, Pak. Oke. Ini sekalian saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Pertama, include apa teman-teman? stdio.h. Setelah itu int main. Bisa. Hah? Apanya bisa? Berarti kita butuh apa aja? int batas sama ulang ya. Jadi setelah itu printf masukkan batas. Di koma scanf %d dimasukkan ke batas. Setelah itu kita masuk ke looping. Nah, loopingnya adalah berupa pertama starting point ya. Starting pointnya adalah ulang sama dengan 3. Setelah itu while while ulang kurang dari batas, maka lakukan ini statementnya. Oh, nggak usah. Jadi yang ini kondisi stopping pointnya. Terus setelah itu di dalam sini adalah statementnya. Statementnya apa aja? Kita printf ulang ya. %d ulang. Oke. Setelah itu kita tambahkan stepnya. Ulang sama dengan ulang Plus 3. 3. Oke. Bisa seperti ini atau bisa kita pakai perkalian. Assalamualaikum. Ada yang paham nggak kalau kita pakai perkalian gimana caranya? Saya masih ngajar. Iya. Kenapa, Pak? Oh, nanti ya. Kalau nggak bisa satu kali yang ada kami daftar satu kali. Salam. Jadi kita bisa pakai stepnya ulang sama dengan ulang plus 3. Selain itu kita juga bisa pakai perkalian. Kita pakai yang ini dulu. Pakai yang pertambahan dulu. Kita simpan di kelas B ya kita. Kelipatan 3. Cef. Masukkan batas, kita masukkan 20, maka spasinya lupa ya. Ini ada kurang spasi di sini. Masukkan batas 20, maka akan tampil seperti ini. Itu kalau kita pakai pertambahan. Kalau kita pakai perkalian bagaimana? Maka di sini kita masukkan ulang sama dengan 1 ya. Dari kelipatan 1 di sini ulang kali 3. Di sini ulang plus 1. Di sini while ulang kali 3 kurang dari batas, maka lakukan ini. Ini juga bisa seperti ini. 20. Nah, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya. Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke, selanjutnya kita pakai yang deret Fibonacci. Include agar include stdio.h. Masukkan int main
Setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya, deklarasikan dulu int. Seperti biasa kayak tadi ada ulang, terus ada batas ya. Ada ulang. Oh enggak, ini beda. Fibonacci itu beda. Kita butuh, kan Fibonacci itu adalah sebuah deret bilangan yang dia hasilnya adalah menjumlahkan hasil penjumlahan dari dua sebelumnya. Jadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, terus 13, terus 21, terus 34, ya, terus 55, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita butuh variabel yang nyimpan ini sebelum dengan hasil sekarang ya. Nah, di sini berarti kita pakai sebelum dan nilai sebelum gitu aja ya. Nilai sebelum sama nilai sekarang. Oke. Seperti biasa, printf masukkan batas. Setelah itu scanf %d dimasukkan ke dan batas. Oke. Setelah itu nah baru di sini kita masuk ke poin perulangannya. Yang pertama nilai sebelum. Nilai sebelum kita set sebagai berapa teman-teman? Nilai sebelum adalah 0 ya. Nilai sekarang sama dengan 1. Oke. Berarti di sini while nilai sekarang kurang dari batas, maka printf gimana? %d kita ambil dari nilai sekarang. Nilai sekarang. Oke, spasinya jangan sampai lupa. Setelah itu gimana teman-teman? Nilai. Setelah itu nilai sekarang sama dengan nilai sebelum ditambah nilai sekarang 1. ya. Ditambah Nilai sekarang sama dengan nilai sebelum plus nilai sekarang ya. Nilai sebelum sama dengan nilai sekarang ya, gini ya. Jadi ditukar. Nilai sebelumnya awalnya nilai sebelumnya 0. Jadi nilai sekarang adalah 1. Setelah itu selanjutnya nilai sekarang adalah 1, nilai sebelumnya adalah 1. Jadi nilai sebelum adalah nilai sekarang yang sebelumnya ya. Nilai sekarang adalah nilai sebelum ditambah nilai sekarang. Ini bisa nggak seperti ini? Bisa. Mungkin ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa nggak? Pak, boleh lebih pelan lagi, Pak. Oh iya. Sorry. Jadi di sini kita butuh, kan di sini nilai Fibonacci itu adalah sebuah deret yang dia nilai sekarang adalah jumlah dari dua nilai sebelumnya. Ya. Oke, paham? Pak. Oke. Berarti karena kita butuh jumlah dua nilai sebelumnya, maka kita pakai nilai sebelum dan nilai sekarang dan batas. Variabelnya kita deklarasikan 3 ini. Terus kita printf masukkan batas titik 2 seperti ini. Printf sintak printf biasa. Setelah itu kita scanf batasnya. Scanf sebuah bilangan bulat dimasukkan ke variabel batas. Setelah itu kita set nilai sebelumnya sama dengan 0. Nilai sekarang sama dengan 1. Nah, kita cek ketika nilai sekarang kurang dari batas, maka kita lakukan ini. Ya. Ini adalah kalau di kemarin itu ada statement ya. Statement terus ini 2 ini starting point
Ya. Ini saya tulis di sini. Terus di sini adalah stopping point. Terus ini statement, terus yang ini adalah step ya. Oke. Paham teman-teman? Jadi di sini stepnya adalah nilai sekarang diganti dengan nilai sebelum ditambah nilai sekarang. Setelah itu nilai sebelum diganti dengan nilai sekarang. Ini benar nggak seperti ini? Gimana? Benar ya? Kita coba ya. Benar atau salah? Coba kita cek. Kalau misal batasnya 2 gitu ya. 2. Batasnya 2 berarti harusnya print out-nya adalah seperti ini. Satu-satu. Harusnya 1 dan 1 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, aplikasikan ke codingan kita. Nilai sebelum sama dengan 0, nilai sekarang sama dengan 1. Ketika nilai sekarang kurang dari 2, maka lakukan printf nilai sekarang. Oke, nilai sekarang pertama 1 berhasil di print. Nah, selanjutnya nilai sekarang sama dengan nilai sebelum plus nilai sekarang. Nilai sebelum adalah 0, nilai sekarang adalah 1. Ya, berarti nilai sekarang jadi berapa? 0 tambah 1, nilai sekarangnya 1. Nilai sebelum adalah nilai sekarang. Berarti nilai sebelum ini jadi berapa? 1. Oke. Nilai sebelumnya jadi 1. Saya tulis dulu ya di sini. Nilai sebelum sama dengan 0, nilai sekarang sama dengan 1. Berarti yang di print adalah 1 pada tahap pertama. Setelah itu nilai sekarang sama dengan 1 plus 0 ya. 1 plus 0 sama dengan 1. Setelah itu nilai sebelum sama dengan diganti dengan nilai sekarang 1. Oke, ini iterasi yang pertama. Setelah itu kita masuk lagi ke iterasi ke while lagi. Nilai sekarang dicek lagi, apakah nilai sekarang kurang dari batas? Yes, benar. Maka lakukan nilai printf nilai sekarang. Jadi sekarang tampilan di layarnya itu adalah seperti ini. 1, 1 gitu ya. Setelah itu nilai sekarang adalah 1 plus 1 ya, sama dengan 2. Setelah itu nilai sebelum diganti dengan nilai sekarang. Nilai sebelum adalah 2. Setelah itu kita cek lagi ke sini lagi, nilai sekarang kurang dari batas. Benar nggak? 2 apakah kurang dari 2? Enggak, salah. Berarti tidak dieksekusi lagi. Nah, kalau kita pakai batasnya 2, ini codingan kita jalan, berhasil dengan baik. Ya. Sekarang kita coba tingkatkan batasnya jadi 8. Jadi 5 aja deh. Batasnya jadi 5. Nah, berarti kita lanjut saja ya di sini. Kita lanjut. Nilai sekarang adalah 2. Setelah itu masuk ke sini. Apakah 2 kurang dari 5? Yes, 2 kurang dari 5. Maka dari itu di print yang ini. Ya, dilakukan yang baris 13 ini. Maka di sini akan tampilan di layar adalah 1 spasi 1 spasi 2. Oke. Setelah melakukan print di layar, maka di sini akan melakukan operasi nilai sekarang sama dengan nilai sebelum plus nilai sekarang. Nilai sebelumnya tadi itu adalah 2, nilai sekarangnya adalah 2. Maka nilai sekarang sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus nilai sebelum sama dengan nilai sekarang ya, 4. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cek lagi, masuk ke batas lagi. Apakah nilai sekarang kurang dari batas? Nilai sekarang adalah 4. Yes, kurang dari batas. Berarti setelah itu di print 1, 1, 2, 4. Nah, ini benar nggak? Sesuai nggak yang kita inginkan?
Halo? Tidak. Nah, salah ya. Nah, berarti Ya Pak, salah. program kita masih salah. Nah, kita butuh satu lagi variabel di sini. Nilai sebelum. Jadi nilai sebelum ke 1 dan nilai sebelum ke 0. Ya. Jadi kita butuh dua nilai di sini. Satu nilai sebelum 0 itu yang ini, nilai sebelum 1 itu yang ini. Ya. Berarti di sini nilai sebelum 0 adalah 1. Nilai sebelum 1 nilai sebelum 0 itu adalah yang ini, yang paling dekat dengan nilai sekarang. Nilai sebelum 1 itu adalah yang ini, sebelahnya nilai sebelum 0 ya. Berarti di sini adalah 0. Nah, berarti di sini nilai sekarang kita hapus, nggak usah diinisialisasi. Nah, di sini kita tulis aja di sini nilai sebelum 0 plus nilai sebelum 1 ya. 1. Oke. Kita cek di sini while nilai sekarang kurang dari batas, maka printf nilai sekarang. Nah, di sini setelah itu di sini nilai sebelum 0 ya, nilai sebelum 1 sama dengan nilai sebelum 0 ya. Jadi digeser, yang di sini digeser ke sini. Nilai sebelum 1 digeser ke nilai sebelum 0. Nilai sebelum 0 digeser ke nilai sekarang ya. Jadi nilai sebelum 0 sama dengan nilai sekarang. Nilai sekarang sama dengan apa? Nilai sebelum 0 Ditambah plus nilai sebelum 1. 1. Oke, gini ya. Kalau gini kira-kira benar nggak? Coba aja. Benar. Benar. Benar ya? Ya, kita coba. Bukan batas. 120 gitu aja. Kenapa kok gitu? Karena ini ada alamatnya. Oke. Nilai sekarang sip. 120. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, ada yang kurang ya, depannya kurang. Ada 1. Satunya kurang. Kenapa kok satunya kurang? Kenapa kok kurang satunya? Karena di awal kita sudah jadi 01 1 1 0 0 1 langsung 2. Jadi kan pergeserannya seperti ini. Saya hapus ya. Awalnya kita 0 0 1 ya, 0 1 1 di sini. Ini yang kiri ini nilai sebelum 1, ini nilai sebelum 0. Ini nilai sekarang. Nah, ketika bergeser, maka nilai sebelum 1 nilai sebelum 0 sama dengan 0 gitu ya. Awalnya gini kan, nilai sebelum 1 sama dengan 1 ya. Setelah itu maka nilai sekarang sama dengan 1 gitu ya. Nah, ketika yang pertama dilakukan, maka dia akan geser. Setelah itu, setelah iterasi pertama, nilai sebelum 0, oh ini kebalik ini, sebelum 0-nya itu 1 0. Oke. Nilai sebelum satunya terus geser dia ke nilai sebelum 0. 1 nilai sebelum 0 sama dengan
1, nilai sekarang sama dengan 2. Maka dari itu kita gagal karena habis 1 langsung 2. Gimana caranya biar benar? Ya tinggal di print aja di sini. Printf. Ya. Printf apa? Printf apa? 1 gitu ya. Sudah 20. Nah, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 5 8 9 ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak, Pak. Paham. Oke. Ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Itu fungsinya print F1 buat apa, Pak? Buat ngeprint yang di depan. Karena kan kita kalau kita pakai seperti ini itu langsung 1, setelah 1 langsung kedua. Maka kita butuh awalannya yang 1 juga. Iya, Pak. Ya. Sudah. Harus mempunyai catatan teknis tentang teknis listrik industri ya untuk menggunakan Pak, mau tanya lagi, itu yang nilai sebelum 0 sama dengan 1 maksudnya gimana, Pak? Kan kalau nilai sebelum 1 sama dengan 0 tuh benar. Kalau sebelum 0 sama dengan 1 maksudnya gimana? Gimana? Sorry, diulang. itu yang di starting point di bawah nilai sebelum 0 sama dengan 1 itu maksudnya gimana? Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi Excel aja mungkin ya. Excel. Oke. Nah, itu gini, lebih. Yang pertama kan kita butuh sebuah nilai 0 dan 1. Ya, ini nilai sebelum Iya, Pak. 0. Ini nilai sebelum 1, sorry. Terus ini nilai sebelum 0. Di sini nilai sekarang. Ya. Iya, Pak. Nah, di sini kan nilai sekarang adalah ini ditambah ini. Ya. Ini plus ini. Iya. 1. Nah, ketika setelah itu maka ini sama dengan ini ya kan? Gitu kan? Ini sama dengan ini. Nah, ketika kita geser ke bawah, maka gitu ya. 01 ini 1, 11 ini 2, 12 ini 3 dan seterusnya. Jadi nilai sebelum 0 itu adalah nilai deret angka sebelum nilai sekarang. Jadi misal 1, 1, 2. Nilai sebelum 0 itu yang ini. Nilai sekarangnya 2, maka nilai sebelum 0 itu adalah yang ini. Nilai sebelum 1 itu yang ini. Itu maksud saya lebih. Iya, Pak, paham. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak jalan menuju Roma sebenarnya. Bisa seperti itu, ya. Atau bisa satu lagi. Kita coba cara lain ya. Kita bisa coba pakai satu variabel aja. Nih, ini dicatat dulu mungkin di screenshot ya.
Oh, sudah direkam sih ya, nanti aja dilihat lagi. Jadi di sini bisa pakai satu nilai sebelum aja, terus di sini nilai bantuan, variabel bantuan gitu ya. Nilai sebelum adalah 0. Nilai sekarang sama dengan 1. Oke. Setelah itu nilai bantuan, jadi variabel bantuan sama dengan nilai sekarang. Nilai bantuan adalah nilai sekarang. Setelah itu nilai nilai bantuan sama dengan nilai sekarang. Oh, kebalik nih. Nilai bantuan adalah nilai sebelum. Nah, terus nilai sebelum adalah nilai sekarang. Nilai sekarang adalah bantuan plus nilai sebelum. Ini bisa seperti ini. Kalau seperti ini, kira-kira kita butuh ini nggak? Coba tidak usah ya. Karena mungkin ada nilai bantuan, Pak. Kita coba. Tidak mudah disanjung. Pokoknya dia bekerja sesuai dengan 1,20. Nah, gini ya. Dia langsung 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan sampai 89. Oke. Jadi bisa seperti ini atau bisa pakai yang tadi. Ya. Iya, Pak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada ya? Mau dicoba dulu Pak, mungkin? mau tanya, untuk Ya, gimana? Untuk INT bantuan itu otomatis ya, Pak ya? Kok Apaan? nggak di print F atau di scan F-nya? Bantuan kan ini, bantuan itu sebenarnya untuk menampung nilai sebelum. Jadi kan awalnya ada 0, 1 gitu ya. Awalnya gini kan. Ini nilai sebelum. Terus ini nilai sekarang. Ya. Setelah nilai sekarang di print, maka nilai sebelumnya geser kan? Nilai sebelumnya geser ke sini. Iya, Pak. Ya. Berarti nilai 1 ini jadi nilai sebelum, nilai sekarangnya adalah 1 tambah 0. Ya kan? Di sini 1. Nah, Iya, Pak. bantuan itu buat nyimpen ini loh, buat nyimpen yang ini. Buat nyimpen nilai sebelum yang sebelumnya. Iya, Pak, paham. Ya, oke. Yang lain bagaimana, teman-teman? Paham. Yang lain yang cowok-cowok? Insyaallah paham. Lumayan paham. Oke. Sekarang saya jelaskan materi tentang for ya. Kemarin kan looping itu ada 3. Ada while, ada for, ada do while ya. Kita sekarang masuk ke yang for. Pertama include dulu stdio.h yang tim main. Nah, kemarin kita coba ulang ini dengan menggunakan for ya. Kemarin itu teman-teman masih ingat nggak looping itu terdiri dari apa aja? Pertama starting point. Starting point. Terus yang kedua adalah
stopping point. Terus yang ketiga adalah statement. Terus yang keempat adalah step ya. Nah, ini kalau di while ini yang pertama, urutan pertama ya. Terus stopping point itu urutan kedua. Statement urutan ketiga, step itu urutan keempat. Itu kalau di while. Kalau di for itu seperti ini. For tulisannya for gini. For pertama starting point-nya. Starting point-nya taruh di sini. Apa misal kayak tadi. Ulang sama dengan 3. Ya. Benar? Kita cek di sini. Ulangnya sama dengan 1. Kita ganti ulangnya sama dengan 1. Titik koma. Setelah itu stopping point. Stopping point ulang kali 3 kurang dari batas. Ya. Ulang kali 3 kurang dari batas. Setelah itu paling kanan itu ada step. Stepnya adalah ulang plus 1. Ulang plus plus. Atau ulang sama dengan ulang plus 1. Gini ya. Nah, ulang sama dengan ulang plus 1, saya sudah jelasin belum? Kalau ini adalah pertambahan dari nilai sebelumnya, bisa kita ganti menjadi seperti ini. Ulang sama dengan ulang plus 1 bisa diganti dengan ulang plus plus. Ya. Jadi, Belum, Pak. Belum ya. Ulang plus plus itu sama saja. Saya komen dulu. Itu sama saja dengan ulang sama dengan ulang plus 1. Kalau ulang sama dengan ulang plus 2, maka ulang sama dengan ulang plus 2 itu ekuivalen dengan ulang plus sama dengan 2. Kalau ulang sama dengan ulang plus 3, maka dia sama aja dengan ulang plus sama dengan 3. Oke, gitu. Kalau perkalian gimana? Ulang misal sama dengan ulang kalikan 3, misal gitu ya. Maka dia sama aja dengan ulang kali sama dengan 3, gitu. 3. Ya, dan seterusnya. Oke. Berarti ini yang pertama saya ulangi, yang pertama adalah starting point ya. Terus titik koma dipisah dengan titik koma. Setelah itu di sini adalah stopping point yang tengah. Setelah itu dipisah dengan titik koma. Setelah itu di sini adalah step. Ya. Oke. Di dalam kurung ini adalah statementnya. Printf apa tadi? Printf ulang ya. Ini ya statementnya ya. Iya, Pak. Oke. Kita save for loop. Oke. Kita run. Sini masukkan batas 120. Maka akan muncul semua bilangan kelipatan 3, 6 sampai 117 ya. Paham teman-teman? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Saya, Pak, mau tanya. ya silahkan. Berarti bedanya while sama for itu kalau for kayak digabung jadi satu gitu ya, Pak ya? Kayak cuma dibatasin sama titik koma. Bedanya cuman ininya aja, formatnya aja. Oh iya, Pak. Kalau komponennya tetap sama seperti ini, ada 4. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan dicoba yang Fibonacci
ini diubah jadi for ya. Diubah dengan memakai for. Dicoba dulu, nanti kita lanjut masuk lagi jam berapa? Jam 10 mungkin. Iya, Bapak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita sampai berapa? Sampai jam berapa? Jam 11 ya? 11.50 ya? Iya, Pak. 11.50 benar. Oke, kita sampai 11.50, berarti nanti kita masuk lagi aja jam 11 ya. Iya, Jam Pak. Pak. jam 11 setelah ini materi ini rekaman yang barusan saya upload di YouTube. Terus nanti saya kasih latihan lagi di video tersebut, di video YouTube ya. Jadi biar kita bisa hemat kuota. Baik, Pak. Nanti jam 11 kalau misal ada pertanyaan kita masuk ke video conference lagi ya. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Pak, siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita kalau sudah punya perspektif